Nomor 5. Apa cloning manusia itu bisa terjadi? Yandi, sudah ya, sudah banyak kalau si cloning manusia itu. Pada saat Buya lagi kuliah itu masih rencana. Pas Buya kuliah, serta satu ya, itu cloning manusia itu sudah terjadi, bukan apa nih kata bisa sudah. Nah, sebelum Buya menjelaskan lebih jauh ya tentang cloning, siapa di antara laki yang tahu tentang cloning? Ada akhwat tahu tentang cloning? Program reproduksi ya, yang disuntikan ke rahim seorang ibu, tentu melalui juga dengan bayi tabung. Itu bisa cloningnya itu bisa 2, bisa 3, mungkin lebih aman itu antara 5 sampai 7 cloningnya. Nah, bayi yang dilahirkan dari ibunya dengan hasil cloning itu santri sama segala-galanya. Mancung hidungnya, bentuk matanya, jenis rambutnya, warna kulitnya, tinggi badannya persis, nggak ada beda sedikit. Kan kalau kembar biasa bukan cloning kan ada beda-bedanya di kulitnya, di suaranya. Ini semuanya sama. Nah, ya. Santri di zaman Buya ya banyak yang menolak. Buya yang tidak menolak. Coba lihat surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Silakan. La tanfuzuna illa bisultan. Jangan pernah kita menolak teknologi. Allah sudah nantang dalam Al-Quran. Masyarakat jin dan manusia, jika kalian mampu tembus langit dan bumi, silahkan tembus, pelajari semua. Fanfuzu, silahkan tembus. La tanfuzuna illa bisultan. Kalian tidak bisa menembus illa bisultan kecuali dengan ilmu pengetahuan. Makanya Buya kan sering berpikir tentang kalau baginda Rasul masih ada dan benih bisa kita kumara 10 tahun, itu memang bisa itu. Cuma yang menjadi catatan bagi yang tidak seluruhnya, jangan pernah kita menolak teknologi. Kalau agama menolak teknologi, siap-siap gulung tikar. Ditinggalkan seperti gereja menjadi kafe-kafe, restoran-restoran. Sekarang zaman teknologi, ini Al-Quran tidak akan pernah tidak up to date. Selalu. Ini sampai kiamat bisa mendampingi ilmuwan-ilmuwan. Tantang oleh Allah. Itu satu. Tapi kan yang ini belum puas dengan jawaban Buya. Coba gini ya, Buya masukkan satu hadis. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yo. Kenapa cloning kok bisa masuk ke sana, Buya? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sok tulis dulu hadisnya. Nanti untuk menjawab lebih tentang logika. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya, itu ya, yang paling baik akhlaknya, itu satu. Terus hadis kedua, innallaha la yanzuru suwarukum, innallaha la yanzuru suwarukum, walakin yanzuru qulubakum wa amalakum.
Boleh kalau kita melihat itu. Terus kita boleh juga pakai apa namanya itu huruf hafal. Yang lebih kuat itu huruf hafal. Pakai huruf hafalnya. Yang pertama tulis innallaha la yanzuru ala suwarikum. Innallaha la yanzuru ala suwarikum walakin yanzuru ala qulubikum wa a'malikum. Yandi dan juga para santri, memang bentuk badannya, kulitnya sama, hidungnya sama ya, tapi akhlak tidak mungkin sama. Ahsanukum khuluqan. Ada 7 hasil cloning, dididik oleh orang tuanya, pasti ada beda dalam segi akhlak. Satu ini. Allah tidak melihat wajah kalian, wajah seseorang, tapi yang Allah lihat adalah apa? Hati dan amalnya. Cloning 7 orang, tapi hatinya pasti beda-beda. Siapa Buya yang tahu? Orang tuanya akan tahu. Sama, tapi dari segi akhlak. Pas disuruh ada yang malas, ada yang iya mah yang malas mah. Si anu dikasih nama 7-nya. Nomor 1, nomor 2, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Dari segi akhlak, amalia, hati, akhlak beda. Itu nggak bisa dikloning kan? Mana ada bisa mengkloning ketakwaan? Dikloning ketakwaan masuk surga semua enggak? Yang namanya ketakwaan, keimanan, akhlak itu hasil karya siapa yang mendidiknya, kemudian siapa yang menerima didikan itu. Jadi Buya nggak khawatir, meskipun ada orang 100 orang cloning semuanya sama, tapi lama-lama tahu, oh akhlak yang begini dari segi otaknya, kecerdasannya nggak bisa dikloning. Itu hanya bentuk. Nah, jadi sudah ya. Seperti itu. Kita lanjut ya.